Knock knock is chit chat. Halo semuanya, shalom aleihim. Selamat datang di podcast Ketuk Pintu. Kesempatan untuk pencapaian tujuan. Halo semuanya, perkenalkan saya Marcus Dian. Halo, saya Gloria Pauline dan kami berdua selaku host di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini cukup spesial ya teman-teman, karena dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional. Nah, apa tuh Lus tema di Hari Guru tahun 2024 ini? Ya, Pauline. Jadi tema Hari Guru di tahun 2024 ini yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat nih, Pauline. Betul sekali. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu guru kita sendiri yang sangat luar biasa, yaitu Pak Turai dan Ibu Nia. Sebelum itu Mungkin dari Bapak dan Ibu Guru boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya sobat keren di rumah ini tahu nih siapa Bapak Ibu Guru, lebih dalam lagi lah istilahnya. Ya, dari Bapak dulu. Baik, halo semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di SMA Pancastia ini adalah guru geografi. Kemudian kalau sore dengan anak-anak asrama, kalau pagi dengan anak-anak SMA. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Dian dan Pauline. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Antonia Juniati, biasa dipanggil Bu Nia. Saya di SMA Pancastia ini ngajar pendidikan agama Katolik. Masih guru baru ya. Ya. Masih belum ada 1 tahun ini ngajar. Dan saya juga bagian dari alumni SMA Pancastia Sintang. Guru saya juga Pak Turai. Jadi ini ibaratnya senior sama juniornya. Iya, benar. Kebanggaan generasi. Podcast dengan guru sendiri ya. Iya. Benar, luar biasa. Jadi kita ini makin gak sabar ya buat ngulik-ngulik tentang kedua guru hebat kita ini. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apa momen paling berkesan selama Ibu dan Bapak menjadi guru di SMA Pancastia ini? Bapak dulu, Pak. Oh iya, saya. Baik, terima kasih. Ini saya sudah ketemu momennya. Ya, saya bangga kalau melihat alumni itu selesai dan sukses seperti Ibu Antonia. Ini saya bangga sekali ya. Ya betul, saya kurang lebih 12 tahun mengajar di sini. Ini tahun yang ke-12. Kemudian momen yang tentu yang paling saya menarik adalah tadi yang saya katakan tadi. Jadi saya kalau sudah melihat siswa-siswi saya selesai dan kembali lagi ke sini bertemu, waduh, itu kebanggaan yang luar biasa dalam hati saya. Wah, ini hebat. Kemudian yang berikutnya tentu saya juga bangga dengan ya setiap tahun ya ketemu dengan siswa-siswi yang tentu karakter yang berbeda-beda. Dengan ya tipenya beda-beda. Karena ini adalah ya setiap ketemu dengan yang baru, dengan tingkah laku baru, ada harapan-harapan bahwa mereka di sini adalah mau belajar seperti itu. Ya, jadi ternyata cukup banyak momen berkesan ya dari Pak Turai, dari teman-teman Viverset. Ya. Jadi mungkin selanjutnya Bu Ina bisa memberikan tanggapan mengenai momen apa yang paling berkesan sama Ibu mengajar. Oke, baik, terima kasih untuk Dian. Untuk momen yang berkesan ya, selama saya mengajar di SMA Pancastia ini, mungkin belum banyak pengalaman-pengalamannya yang saya dapatkan. Tapi ada beberapa hal menarik dan unik yang saya dapatkan itu dari kelas 10, karena saya kan berawal dari mengajar kelas 10. Waktu saya ngajar di kelas 10 DS itu A4, saya mengajar proyek selama 3 bulan. Selama 3 bulan dan saya tidak menyangka bahwa mereka mengapresiasi saya selama mengajar di situ. Jadi saya merasa dicintai pada saat mengajar dan saya juga merasa sukses mendidik anak-anak walaupun mereka belum lulus tapi mereka tahu cara menghargai dan mengekspresikan perasaan mereka gitu. Jadi ternyata cukup banyak momen berkesan dan momen menarik lainnya teman-teman semua dari Pak Turai. Dan walaupun Bu Nia sendiri cukup baru ya Ibu ya di SMA Pancastia Sintang ini, tapi udah banyak sekali momen-momen yang berkesan dan cukup menarik dari Bu Nia ya. Dan sobat keren semuanya,
sobat keren juga mungkin dapat belajar dari momen-momen berkesan yang udah ada di Pak Turai dan dunia sobat keren semuanya. Nah, lanjut di pertanyaan kedua nih. Mungkin Ibu dulu yang bisa menjawab Ibu baru Pak Turai. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara Bapak dan Ibu menjaga semangat untuk terus mengajar dan membimbing siswa yang tentunya memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda dari Ibu? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Dian. Jadi pertanyaannya itu menjaga semangat ya? Iya. Menjaga untuk terus semangat mengajar dan membimbing siswa. Pertama, kalau itu untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri itu yang pertama adalah mencintai profesi. Jadi ketika saya telah mencintai profesi saya, maka saya akan mengajarkan dengan kasih. Lalu yang kedua, juga bagaimana untuk membimbing siswa lebih dalam, itu berarti saya harus mengenal pribadinya. Jadi saya selama mengajar di SMA Pancastia ini, saya mencoba untuk mengenal pribadinya. Bagaimana sehingga dengan cara itu saya mampu untuk mengetahui kebutuhan mereka itu apa. Jadi ketika saya sudah mengetahui kebutuhan anak yang ini begini, yang B ini begini, jadi saya memiliki tujuan ketika saya mengajar, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Sehingga saya memiliki semangat untuk terus mendidik anak-anak di SMA Pancastia ini. Begitu. Jadi kalau dari Ibu sendiri berarti cara awal untuk tetap menjaga semangat itu adalah dengan mencintai profesi sendiri ya Ibu ya? Benar. Yang pertama itu mencintai apa yang kita kerjakan ya, agar hasilnya baik dan dijalani dengan penuh kasih dan cinta. Ya. Selanjutnya Pak Turai untuk dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi betul di awal memang setiap pekerjaan itu harus dicintai. Saya misalnya profesi sebagai guru ya jelas harus mencintai profesi. Kemudian yang berikutnya jangan lupa ketika kita masuk kelas atau ingin mengajar berpikirlah positif. Apapun yang terjadi, ya kita lupakan hal-hal yang ada di luar misalnya kalau ada masalah. Tapi ketika kita di kelas kita berpikir positif. Nah, ketika di kelas pula tentu kadang-kala kita punya tantangan yang bervariasi ya, dengan menghadapi beragam siswa-siswi ya berbagai karakter betul. Nah ini kadang-kala kita harus apa ya, ada saat-saatnya kita memang harus fokus di situ ya, bagaimana cara menanganinya. Nah kalau kita misalnya contoh kan tidak mungkin kalau selama mengajar mungkin tidak menegur, tidak pernah ngomel sebagainya. Silakan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi itu setelah itu kembali lagi ke hal-hal positif dan berpikir bahwa ya mereka ada harapan, anak-anak ada harapan. Saya sebagai guru hanya berada di kelas, tapi mereka adalah akan tumbuh dan berkembang untuk ke depannya. Saya rasa seperti itu ya. Jadi tentu kunci-kunci yang sukses adalah awal yang mencintai tentang karir, pekerjaan, kemudian berpikir positif, kemudian bisa menyelesaikan kejadian-kejadian yang bermasalah saat itu, tapi setelah itu kembali lagi ke apa yang namanya mood kembali. Oke. Ya, mood kembali. Cara Seperti cukup itu. menarik juga Luar biasa ya. dari Bapak dan Ibu, gimana cara mereka menjaga semangatnya ya Paulinnya. Nah, dan tentunya sangat memotivasi kita dan memberikan pelajaran kepada kita juga ya sebagai pelajar. Tidak hanya guru tapi kita juga ya. Dalam belajar kita harus mencintai pelajaran kita, juga kita harus membawakan energi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Lanjut ke pertanyaan ketiga, sebagai seorang guru, apa pesan yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan kepada rekan-rekan guru pada hari guru ini? Persilakan untuk Pak Turai menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ini momen yang berharga sekali bagi saya ya. Terima kasih semuanya yang di sana. Nah, mari kita merefleksikan perjalanan baik sebagai peserta didik maupun sebagai pendidik seperti saya. Nah, kemudian menjadi seorang guru adalah sebuah panggilan jiwa, jangan lupa. Kemudian dengan sikap, dengan keikhlasan dalam mengajar. Mari kita adalah kunci kesuksesan masa depan. Jadi pondasi awal memang di kita, ya. Kita sebagai guru, rekan-rekan yang di sana, yang di luar, atau jangan lupa inspirasi dalam hidup itu adalah siswa-siswi. Nah, saya punya kutipan di sini sebentar ya. Nah, jadilah inspirasi bagi generasi muda. Semoga kita semua tetap awet muda, ya. Baik dalam semangat maupun dalam hati kita. Selamat Hari Guru untuk rekan-rekan dan Untuk Bapak dan Ibu guru dan Bapak dan Ibu guru yang ada di luar sana, selamat Hari Guru semuanya tentunya. Dan dari Ibu bagaimana Ibu? Baik, terima kasih dia.
Terima kasih Pauline ya, Pauline. Oke. Kalau untuk saya kepada teman-teman semua rekan-rekan guru ya Pak ya, Ya. pertama itu adalah menjadi seorang guru, meneladani Yesus Kristus itu adalah hal yang pertama dan terutama. Maka ketika kita menjadi seorang guru, cintailah profesi kita, kemudian cintailah anak-anak didik kita supaya mereka tetap semangat demi menyongsong masa depan mereka. Mungkin itu saja dari saya karena selebihnya sudah ditambahkan sama Pak. Luar biasa ya. Jadi teman-teman semuanya ternyata mungkin untuk Bapak Ibu di luar sana dan siswa-siswi sekalian semuanya dapat mengambil pelajaran dan mengambil pesan atau kutipan yang mungkin telah Pak Turai sampaikan tadi dan apa yang telah Ibu Nia sampaikan. Semoga Bapak Ibu guru dari sana dapat mengembangkan diri lebih baik lagi dan untuk siswa-siswa juga dapat mengutip motivasi dari setiap guru yang telah kami undang ini. Dan semoga sobat keren di sana selalu apa namanya ya, Tetap keren dan ya, terus tetap menyala keren dan ya. terus menyala. Baik, di pertanyaan keempat, ini untuk Ibu dan juga Pak Turai sebenarnya nanti kan jawab Pak Turai. Apakah pernah menghadapi tantangan yang sulit sama menjadi seorang guru dan bagaimana cara Bapak Ibu guru menghadapi di setiap kepribadian atau karakteristik yang berbeda-beda seperti ini, Ibu? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Sharing sedikit ya Pak ya, selama menjadi guru ya. Sebelum saya mengajar di SMA Pancastia, saya pernah mengajar anak SD di SDN Negeri 12 Sintang ya. Di situ saya mengajar siswa Katoliknya cukup banyak waktu itu. Sehingga kelas 1 itu sekali ngajar 50 anak. Itu karakternya cukup beragam ya. Sangat Beragam sekali. Jadi itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu 50 anak. Awal saya masuk ini saya udah takut, nervous duluan. Jadi berpikir apakah mampu dalam waktu 2 jam ini menaklukkan anak-anak yang beragam karakteristiknya itu atau tidak gitu kan. Jadi saya sempat khawatir. Kemudian saya kembali berpikir karena sebelum saya menjadi seorang guru ini saya adalah guru sekolah minggu juga. Jadi saya juga anak sekolah minggu dan saya mencintai kegiatan itu. Kemudian saya mengabdikan diri di kegiatan tersebut. Jadi karena kegiatannya sekolah minggu itu kebanyakan kan dinamika, bermain dan sebagainya. Jadi cara saya untuk menghadapi hal tersebut, saya memasukkan kegiatan pembelajaran itu dalam dinamika sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Jadi kalau anak kelas 1 kan fokusnya itu paling hanya semenit 2 menit. Nah, selepas itu pasti inginnya bermain dan sebagainya kan lepas. Jadi kalau diajak bermain bersama, dinamika bersama, kemudian pembelajaran dimasukkan dalam itu dikemas dengan baik, maka anak-anak dapat memperhatikan atau menerima pembelajaran dengan baik. Begitu sih. Terima kasih. Cukup unik ya teman-teman. Dari Ibu sendiri cara menghadapi tantangan sebagai seorang guru. Namun semua tantangan ini dapat dengan mudah ternyata Ibu Nia hadapi. Dan levelnya meningkatnya jauh ya. Dari kelas 1 SD yang diajar dan sekarang langsung ke SMA ya, dan selalu luar biasa. Dan pastinya banyak tantangan-tantangan yang lebih sulit Iya, sebenarnya. benar. Mungkin Bu Nia nggak keserip buat nyeritainnya teman-teman. Iya. Nah, untuk Pak Turai sendiri bagaimana Pak tantangan yang Bapak hadapi sebagai seorang guru? Bagaimana cara Bapak menghadapinya? Baik, terima kasih. Kalau Bunia itu ke siswa, tapi kalau saya mungkin lebih begini ya. Jadi saya seingat saya tahun 2023, yaitu waktu itu masih boleh atau masih sering ya mendengar bahwa siswa itu tidak naik kelas. Kebetulan saya wali kelas, saya tidak menyebutkan wali kelas berapa dan saya tidak menyebutkan namanya. Nah, tantangan saya waktu itu adalah orang tua protes bahwa anaknya tidak naik. Itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena orang tua itu istilahnya meneror kita bahwa diminta anak itu harus naik karena dia malu, karena dia sebagai pejabat publik waktu itu ya. Nah, ini tantangan yang bagaimana ya? Kalau kita melihat kondisi seperti itu memang agak sulit ya. Waktu itu ada dua siswa waktu itu ya, 2 siswa yang tidak naik. Tapi yang satu orang tua itu bisa terima karena memang kondisi pada kenyataannya memang itulah keputusan bersama. Nah, kemudian yang satu itu yang menjadi tidak menerima karena dia orang tuanya pejabat publik, jadi kalau anaknya naik pasti malu. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu ya kami berusaha untuk berdiskusi lah. Saya
masuk ke Pak Sekolah, waktu itu masih Bogori ya, diskusi sampai ke dinas kami mengurus permasalahan ini karena orang tua tersebut lama-lama memasukkan tanda tangan saya dan masuk cap sekolah. Nah ini tantangan berat bagi sekolah, bagi kami semua. Tapi dengan kebersamaan ya kami bisa menyelesaikan itu. Akhirnya dia mengakui bahwa memang karena kesalahan dia, karena dia takut, dia malu dengan kondisi yang ada seperti itu. Tapi saya ingin pesan begini ya. Jadi pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pentingnya integritas dalam sebuah sekolah, kemudian pentingnya komunikasi yang baik. Ketika kita bisa seperti ini, satu komunikasi yang baik dan kita bisa menghadapi situasi itu yang saya rasakan. Mungkin itu dari pengalaman Luar saya. biasa ya. Jadi seorang guru tantangannya tidak hanya dalam membimbing siswa, tapi betul. jauh lagi ada dari orang tua, Iya. dari orang-orang luar yang mungkinnya Dan tidak banyak pihak. sependapat gitu. Tapi semuanya itu bisa dijalankan selagi dengan komunikasi yang baik seperti yang Pak Tuai beritahu tadi, dan sabar ya Iya, tentunya. betul sekali. Lanjut pertanyaan yang kelima, menurut Bapak dan Ibu guru, apakah ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pelajar di era modern ini? Bisa dijawab dari Pak Turai terlebih dahulu. Oh iya, baik, terima kasih. Tentu era modern ini adalah tantangan yang besar, teknologi atau apa ya? Banyak sekali Digital ya. Iya. Iya, Digital. digitalisasi atau teknologi digital. Kalau menyebutnya pendidikan 4.0. Iya betul, Ya, dengan betul. ya betul sekali. Nah, saya mengibaratkan begini ya. Kalau dikenal dengan digitalisasi itu saya lupa Romo siapa yang pernah bicara tentang itu. Jadi kita ini ibaratnya dilepaskan di dalam hutan. Hutan berantara kan. Hutan rimba itu lah, pokoknya begitulah. Kalau tempat saya banyak hutan rimba. Nah, kemudian ketika dilepas itu kita bisa masuk ke dalam hutan tersebut dengan satu seperti ponsel ini. Nah, mau mengakses apa aja pun bisa. Nah, ternyata di situ ada dua sisi, ya, dua sisi seperti teknologi itu ada dua sisi. Ada sisi seperti mata pedang yang sisi itu, ada sisi negatif dan sisi positif. Nah, di era modern ini tentu keterampilan itu harus memang harus dimiliki oleh seorang siswa itu supaya apa? Supaya setidaknya ponsel itu menjadi produktif. Ya, menjadi produktif bagi siswa itu sendiri, bukan malah bisa menjerumuskan hal-hal yang negatif. Dan yang jangan lupa bahwa tadi dari dua sisi tersebut kadangkala penggunaan itu adalah misalnya membuat orang terpengaruh dengan misalnya yang negatif itu kayak main game berkepanjangan gitu. Jadi hal negatif, jadi produktivitasnya turun. Ketika di sekolah kurang semangat. Kenapa? Karena sudah capek dulu kan. Nah itu tantangan. Jadi mohon ya dengan era ini ya mari kita maksimalkan teknologi yang ada, gunakan sebagai pendukung pendidikan untuk masa depan. Ya, seperti itu. Ya, dan juga sekarang ini banyak sekali generasi-generasi Gen Z ya Pak, yang salah menggunakan teknologi dan menggunakan teknologi untuk hal-hal negatif tentunya Pak, yang seperti Bapak sampaikan tadi, dan mereka menggunakannya malah untuk berfoya-foya atau menggunakannya berlebihan secara gimana ya menyebutnya, pokoknya nggak teratur gitu, berlebihan. Nah, tapi tidak nyalahkan teknologi ya, itu bagus. Saya bisa kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau seandainya pribadinya emang udah negatif pun, seandainya diberi kembali ke zaman dahulu pasti juga bakal lebih parah juga. Betul. Ya, nggak terpengaruh juga oleh teknologi. Dari Ibu bagaimana Ibu? Kalau saya setuju ya dengan Pak Turai, benar. Teknologi itu digital ya, dunia digital. Menurut saya itu keterampilan itu sangat penting dikembangkan dalam bakat minatnya, kreativitas, terutama dalam dunia digitalnya. Karena sekarang ini kan 2025 menuju Indonesia emas. Nah, jadi untuk mendukung hal tersebut terjadi, maka dunia digital itu harus lebih didalami dalam hal positifnya. Kemudian ketika telah dikembangkan, maka untuk menuju cita-cita, lalu kemudian tujuan-tujuan hidup kan bisa lebih terarah. Kita ya, bisa lebih terarah. Ingin kemana arahnya itu sudah dapat dengan bantuan teknologi dan digital. Jadi kalau kita sudah memahami hal tersebut, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, hingga itu dapat menjadi suatu hal yang baik dan menarik dalam kehidupan. Menurut saya gitu.
luar biasa ya. Jadi dari Pak Ture tadi dia bilang kalau teknologi itu ada dua sisi ya, Iya. sisi positif dan sisi negatif. Kalau dari Ibu Nia, kita lebih memperdalam sisi positif untuk kemajuan kita di masa mendatang. Jadi sobat-sobat keren semuanya di sana, semoga sobat-sobat keren menggunakan era digitalisasi atau era teknologi ini untuk memanfaatkannya dengan cara mengembangkan keterampilan sobat keren semuanya melalui media digital serta teknologi ini tentunya. Dan diharapkan juga semoga sobat keren mampu mengembangkan hal tersebut hingga memiliki potensi yang tentunya dapat akhirnya menguntungkan orang lain dan diri sendiri tentunya sobat keren. Jadi lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya untuk Ibu terlebih dahulu. Bagaimana cara Bapak dan Ibu guru membangun hubungan baik dengan siswa dan siswi yang ada di sekolah nih Ibu? Karena kan kita tahu nih sekarang banyak sekali kasus di luar sana yang beredar, perseteruan antara murid dan seorang guru nih, banyak sekali permasalahan, problem-problem antara guru dan siswa. Seperti contoh saya dengan contohnya ya, ini contoh sebagai referensinya, saya dan Pak Turai mungkin bisa memiliki suatu permasalahan karena saya tidak suka dengan apa yang Pak Turai sampaikan, padahal ini sudah sewajarnya disampaikan oleh guru dan ini menjadi problem yang udah mulai banyak dirasakan di luar sana. Oke, saya duluan ya. Oke, baik, terima kasih. Sama ya, seperti pertanyaan yang tadi kurang lebih ya. Kalau menurut saya itu, yang pertama itu kita harus mempelajari secara individunya dulu, ya kan? Karena setiap anak dalam satu kelas saja karakternya kan tidak sama kan? Bermacam-macam. Ada yang mungkin satu anak itu dapat mengerti atau memahami maksud gurunya kalau diberitahu dengan tutur kata yang lembut, ya kan? Lalu kemudian ada juga anak yang mungkin kalau tidak diberitahu dengan tegas atau dengan gertakan, jadi kadang kurang mendengarkan. Jadi yang pertama itu kita harus memahami dulu karakternya. Sehingga kalau kita sudah memahami karakternya lebih dalam, kita tahu kebutuhan anaknya apa. Baru kita bisa masuk. Hingga penyebabnya misalnya tidak mau mendengarkan ini apa. Kan pasti ada penyebabnya. Apa dasar yang membuat dia menjadi pribadi yang seperti ini, mungkin yang pribadi yang keras ya, cukup keras, tidak mau diberitahu meskipun sekalipun hal yang disampaikan itu hal-hal yang baik kan, tapi belum tentu semua anak mampu menerimanya, belum tentu mampu merespon hal-hal tersebut dengan baik. Maka mungkin ini cukup sulit ya Pak untuk kita guru ini mempelajari semua siswa itu kan dalam waktu singkat itu tidak mungkin. Jadi pelan-pelan kita sama-sama lah ya. Saya rasa membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru itu akan menjadikan akan menjadikan suatu sekolah kita juga menjadi berkembang. Berkembang itu bukan dari bangunannya atau mungkin dari akreditasinya, tapi dari manusianya sendiri juga berkembang. Sumber daya manusianya menjadi lebih terdidik dan terdisiplin, terarah juga ya Bu, karena apa ya, istilahnya kalau siswa mengerti apa yang dimaksudkan oleh guru, pasti siswa tahu gitu. Ternyata guru ini menegur saya tujuannya baik sebenarnya. Namun ya seperti kita tahu juga sekarang, bahkan jika guru menegur dengan kata-kata lembut dimasukkan ke hati, siswa terkadang merasa kalau sebenarnya guru ini memarahi saya gitu. Benci pada saya. Guru ini bilang saya ini itu, padahal guru ini sebenarnya memiliki maksud yang cukup baik, memiliki maksud yang seperti yang ibunya sampaikan tadi gitu. Oke, dari Bapak bagaimana Pak? Oke, baik ya. Tidak mudah memang ya, apalagi dengan jumlah siswa yang banyak seperti yang ada di SMA Pancastia. Tapi pasti ada cara ya. Kemudian ya kita ya, atau saya sebagai guru tentu membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan siswa itu penting. Ya, inilah kalau kita ingin kunci menciptakan generasi yang berprestasi dan berkarakter itu sebenarnya. Hanya betul tantangannya adalah kita ya masing-masing orang itu kan punya karakter yang berbeda. Tetapi ketika kita sudah punya cara untuk membangun ya ibaratnya komunikasi, kemudian keikhlasan dalam mendidik, kemudian upaya-upaya hubungan-hubungan baik yang terjadi di kelas ya, itu pasti muncul dengan sendirinya, sebenarnya seperti itu. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan misalnya. Ya, jadi ketika masuk kelas memang ya kalau antara susah-susah
gampang sih sebenarnya. Kalau dikatakan susah, tidak juga, karena kita kan setidaknya tadi kan karakternya sudah tahu masing-masing. Apalagi pengalaman-pengalaman yang telah muncul setiap tahun itu kan kita menghadapi siswa yang bervariasi dengan cara dan metode yang berbeda pula. Tapi intinya ya sukses itu adalah membangun relasi dari guru dan siswa. Itu yang utama. Meskipun kalau sepanjang waktu mengajar terus ya kadang juga relasi itu akhirnya ada saat-saatnya guru itu merasa mungkin perlu motivasi lagi untuk membangun itu. Tapi saya yakin pasti bisa ya Bapak Ibu guru yang di luar sana ya. Oke. Saya seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ya. Ibu atas jawabannya. Ternyata menjadi seorang guru tuh susah-susah gampang ya. Ya, betul. Aturan tadi di mana kita harus membangun komunikasi yang baik dengan siswa, kita harus memahami beribu-ribu karakter yang dimiliki siswa untuk membangun komunikasi yang baik gitu. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu tentang perubahan sistem pendidikan di Indonesia selama ini sebagai seorang pendidik? Dipersilakan untuk Ibu yang lebih dahulu. Oke, baik, untuk perubahan sistem ya. Waktu saya mengajar ini sudah masuk, kebetulan ya, sudah masuk ke kurikulum merdeka. Memang kalau untuk guru baru, maksudnya baru terjun dalam dunia pendidikan itu sedikit kewalahan ya Pak ya, untuk administrasinya kalau bagi kami. Tetapi menurut saya sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah baik. Hanya saja mungkin untuk daerah-daerah pedalaman, untuk infrastrukturnya dan sebagainya, teknologi itu masih kurang memadai. Sehingga untuk menerapkan sistem pendidikan yang berubah ini, kan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka itu perlu adaptasi yang memerlukan waktu yang tidak. Saya rasa sistem pendidikan di Indonesia ini sudah cukup bagus. Oke, baik ya. Jadi kalau saya itu sudah berapa kali sistem perubahan sebenarnya. Kurikulum 2004, kemudian ya digunakan KTSB ya kan itu. Kemudian K13 ya, setelah itu baru kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya secara umum memang tujuannya adalah baik, bahwa pemerintah ini ingin menyesuaikan zaman untuk perubahan sistem pendidikan itu. Hanya saja kan kadang-kala itu di lapangan itu kan belum matang, belum siap menerima sistem yang berubah itu. Nah, akhirnya adalah tantangan antara pro dan kontra itu. Tapi saya yakin bahwa ya ketekunan dan proses Bapak Ibu guru ya dalam mengoptimalkan pendidikan di Indonesia ini tentu nanti pasti akan berjalan seiring dengan waktu ya. Itu akan berjalan dengan baik. Saya kan sistem itu baikannya saja memang di lapangan itu yang menjadi tantangan berat bagi kita. Mungkin itu saja masukan dari saya. Dan tantangan juga dalam menghadapi perubahan sistem pendidikan bukan datang dari bapak dan ibu guru juga, dari siswa-siswi juga kadang merasakan bahwa wah kemarin rasanya baru kurikulum 13, kurikulum merdeka berbeda jauh gitu ya bapak ibu, cara sistem pengajaran juga. Dan banyak culture shock juga. Jadi diperlukan kerjasama antara guru dan siswa gitu dalam menjalankan sistem pendidikan yang terus berkembang. Jadi diharapkan keduanya saling memahami satu sama lain gitu. Saling melengkapi ya. Siswa harus memahami guru karena sistem pendidikan yang memaksa guru untuk mengajar seperti itu gitu loh. Dan mengubah caranya kan. Menjadi lebih kreatif dan asik di kurikulum merdeka. Dan pertanyaan ke selanjutnya ya, untuk Bapak. Jadi jika Bapak dan Ibu bukan seorang pendidik, apa nih kira-kira profesi yang ingin dicoba oleh Bapak? Bapak terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah saya tertarik ya. Saya ini berasal dari kampung dan pedalaman yang jauh. Kemudian saya masih ingat ketika di kampung itu hanya 2 rumah ya saya. Kemudian berikutnya adalah orang tua saya tidak sekolah ya, bapak saya sedih, tapi mama saya itu baca tulis susah, dan bahkan dia tidak mengenyam pendidikan. Nah, itulah motivasi saya. Saya kalau saya tidak jadi guru, bagaimana saya ingin menjadi pengusaha yang sukses, seorang ilmuwan yang sukses. Tapi saya bangga menjadi seorang guru ya, setidaknya mengubah nasib zaman dari orang tua saya bisa membantu mereka dan bisa membantu orang lain.
Nah, kita dalam dunia pendidikan ini sebenarnya mewujudkan mimpi-mimpi yang seperti itu tidak mudah, tapi kalau dengan usaha pasti bisa. Ya, itu saya memang beranjak dari pengalaman di kampung itu dengan jauh di ujung ya, di puncak sungai kata bahasa saya itu. Ya, ketika memilih profesi tentu dipikirkan dan angan-angan itulah, karena dari cita-cita dari angan-angan itu bisa menjadi sukses ketika ada usaha. Saya yakin juga siswa-siswi yang di luar sana, Bapak Ibu guru juga punya pengalaman-pengalaman yang menarik. Jadi Gitu ya. tantangan bukan hal yang sesuatu yang apa ya Pak ya, menurut dari Bapak sendiri berarti tantangan ini apa Dijadikan sebuah ya, motivasi. Ya, inspirasi. Ya, untuk dari pengalaman yang memajukan diri, memajukan orang dan memajukan keluarga pasti ya, orang lain juga kan seperti itu. Motivasinya. Kalau dari Ibu bagaimana Ibu? Apa profesi yang ingin Ibu ambil nih kalau seandainya Ibu bukan seorang guru? Kalau bukan seorang guru ya, kebetulan waktu itu setelah tamat SMA ini, memang saya inginnya di pendidikan, agama khususnya ya. Jadi saya menganggap profesi saya saat ini adalah suatu panggilan. Jadi saya waktu itu tidak ingin mencoba yang lain, karena mungkin dari kecil juga kawasannya udah lingkungan orang-orang Katolik. Jadi sekitarannya itu, seputarnya itu orang-orang Katolik semua, sehingga saya dari kecil itu ikut sekolah minggu, pokoknya ikut kegiatan-kegiatan rohani, kemudian jadi pembina Katolik, pembina iman anak ya dan sebagainya. Itu jadi saya senang ketika saya berbicara di depan bersama pembina, kemudian mengajar anak-anak, itu saya senang. Jadi saya sangat mencintai profesi saya ini, sehingga saya tidak ada tujuan lain waktu itu. Mungkin kalau misalkan bisa memilih ya, sempat berpikir ingin menjadi suster. Luar biasa ya. Tapi itu hanya fokus yang kedua waktu itu. Jadi karena tidak diizinkan dapat izin dari orang tua ya. Jadi memang fokus utama saya itu ingin jadi guru agama Katolik. Pun kalau misalkan pada saat itu tidak bisa, saya ingin menjadi katekis. Katekis itu juga sama halnya itu tidak jauh dari pewartaan juga. Maka menjadi seorang guru ini adalah suatu profesi yang sangat saya cintai. Jadi mengajar itu adalah bagian dari hidup saya kalau menurut saya. Wow, luar biasa ya. Jadi kedua-duanya sangat mencintai profesi apa yang sudah mereka pilih sekarang gitu. Makanya semuanya dijalankan dengan penuh cinta dan kasih ya tadi. Luar biasa. Lanjut pertanyaannya, apakah ada hal baru atau hal yang ingin dikembangkan untuk semua pihak, khususnya siswa-siswi di SMA swasta Pancasila Sinta ini? Persilakan untuk Pak Rai menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Jadi ya, yang harus dikembangkan atau ditingkatkan ya. Ya, jadi ini kita sebenarnya sudah baik, semua sudah berjalan dengan baik. Hanya kita perlu memperkuat kerjasama ya, yang solid antara sekolah dengan guru. Kemudian marilah kita semakin kompak ya, semakin kompak dan yang menjalin hubungan yang seperti yang disampaikan tadi, menjalin hubungan dengan baik, kemudian di semua sektor ya. Jadi bukan hanya siswa dengan siswa, tapi siswa dengan guru, kemudian guru dengan staf, kemudian guru dengan akhirnya ini kan ada yayasan ya, dengan yayasan, kemudian dinas dan lain sebagainya. Nah, mari kita saling peduli dengan sesama, dengan lingkungan, serta mempertahankan hal-hal baik yang sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi Bapak lebih mengutamakan untuk mempertahankan yang sudah ada. Iya, yang sudah ada, yang sudah baik itu tinggal ditingkatkan lagi. Ditingkatkan ya. Setelah dikembangkan, ditingkatkan. Ya, kerjasama dan solid itu ya, solid itu ya. Karena sekolah itu tanpa kerjasama ya, sulit juga sulit. ya. Nanti masing-masing individu bergerak sendiri, siswa sendiri, guru sendiri. Ya, Nah, begitu. Tidak teratur, seperti itu ya. Jadi kalau menurut Ibu apa Bu yang ingin Ibu kembangkan mungkin untuk semua pihak yang ada di SMA kita ini? Kalau saya setuju ya dengan Pak Turan, kerjasama itu paling utama. Paling utama. Jadi kerjasama yang baik itu akan membangun suatu komunitas itu yang berkembang dan maju. Maka namanya untuk kebersamaan itu sangat penting. Kemudian apa yang harus dikembangkan, yang ingin dikembangkan ya, mungkin saya tidak ingin melangkahi jauh atau berjalan jauh, tetapi saya akan memulai dari diri saya. Sebagai guru agama,
Tentunya saya ingin sekali memajukan spiritualitas anak-anak yang di SMA Pancastia. Kemudian juga untuk bakat, minat, dan kreativitas juga harus lebih berkembang dan makin keren lah ya. Jadi Gitu. dari Ibu lebih mengembangkan diri sendiri terlebih dahulu ya Ibu ya. Maksudnya itu mempersiapkan diri ya, daripada mempersiapkan dirinya. Untuk siap memperkembangkan generasi-generasi selanjutnya. Ya, jadi mempersiapkan diri untuk membantu mengembangkan siswa-siswinya gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pauline ya. Aduh, sayang sekali ya. Masih banyak loh ya, masih banyak kali. Banyak kali ya. Cuma mungkin sudah waktunya juga ya. Jadi pertanyaannya untuk Ibu terlebih dahulu. Pesan Ibu, Bapak Guru untuk generasi sekarang agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Oke, pesan untuk generasi sekarang ya, Ya. supaya tetap semangat menempuh pendidikan. Yang pertama itu harus tahu fokusnya, tujuan hidupnya apa. Jadi ketika kamu sudah memiliki tujuan hidupmu, maka kamu harus mendalami hal tersebut. Ketika kamu sudah mencoba untuk mendalami hal tersebut, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Jadi ketika kamu sudah mempunyai tujuan, maka semangat itu akan tumbuh dengan sendirinya. Menurut saya sih begitu. Oke, baik ya. Jadi ini apa nih pesannya? Ya, pesan untuk siswa agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Baik ya. Jadi tetap semangat untuk meraih mimpi, itu yang pertama. Jadilah pribadi yang disiplin dan bijak dalam mengatur waktu pastinya. Kemudian saya ambil kutipan, saya ini sudah menuliskan tadi itu ya. Jadi saya bicara begini, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan doa. Jadi jika saya biasanya nyebut teman-teman, jika teman-teman punya mimpi besar, maka lakukanlah dan bisa akan tercapai. Jika teman-teman merasa misalnya itu penting, jangan berhenti. Mulailah melangkah pelan-pelan, maka akan sukses untuk di kemudian hari. Benar sekali, luar biasa ya. Jadi motivasi untuk kita tuh kita harus menemukan tujuan hidup kita terlebih dahulu ya. Baru kita kejar terus sampai kita dapat, dan juga jangan lupa diiringi dengan doa ya dan usaha. Kalau dari kita semuanya, pasti kita semua ingin generasi sekarang agar tetap semangat dalam menempuh pendidikannya. Karena hal ini tentunya kita ingin mewujudkan generasi emas di tahun 2045 tentunya ya, kita bersama-sama untuk generasi sekarang agar kita tetap semangat dalam menempuh pendidikan kita. Oke, jadi nggak kerasa ya Pauline. Betul sekali, kita sudah berada di akhir podcast aja nih. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas kesempatannya di podcast kali ini yang sangat luar biasa ya, dalam tema peringatan Hari Guru Nasional. Betul. Dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman semuanya podcast kita kali ini. Semoga teman-teman sobat keren sana di semuanya, Bapak Ibu guru mungkin yang nonton video ini dapat mengambil nilai-nilai positif, motivasi, serta banyak nilai-nilai dapat berkembang untuk mengembangkan diri sobat keren sekalian sana di luar sana. Jadi sekian dari kita semua. Terima kasih dan Shalom Aleichem.